Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di langit di atas lembah, formasi teleportasi luar angkasa besar berputar perlahan. Dan fluktuasi ruang yang luas dan tak terbatas menderu darinya menyebabkan seluruh dunia dipenuhi dengan gelombang udara. Di depan formasi teleportasi luar angkasa, ada puluhan sosok berdiri di udara. Saudaraku, kamu benar-benar tidak ingin tinggal beberapa hari lagi. Terima kasih atas perhatiannya, pemimpin Sekte Huan. Saya tidak akan mengganggumu lagi, kata Chu Kuang-Seng sambil tersenyum. Mendengar ini, Huan Peng menggelengkan kepalanya dengan rasa penyesalan. Karena saudara Tu sudah mengambil keputusan, saya tidak akan menahanmu lagi. Pada titik ini, dia menangkupkan tangannya. Atas nama Sekte San Kuan, saya berharap perjalanan saudara Chu aman. Chu Kuang-Seng melambaikan tangannya, dan kemudian dia dan Liu Fei berubah menjadi dua aliran cahaya lalu masuk ke dalam formasi teleportasi luar angkasa. Formasi teleportasi yang luar angkasa yang besar perlahan berputar, mengeluarkan suara yang menggelegar. Dan sosok Chu Kuang-Seng dan Liu Fei menghilang dalam cahaya yang menyilaukan. Huan Peng mengalihkan pandangannya dari formasi teleportasi luar angkasa. Dia melirik ke arah Huang Ling-er, menggelengkan kepalanya pelan. Dan kemudian pergi bersama banyak orang dari Sekte San Kuan. Di lembah yang kosong, Huang Li'er menatap formasi teleportasi luar angkasa untuk waktu yang lama, lalu menghela napas pelan dan berbalik untuk pergi. Saat sosoknya menghilang, kota Huan Bing di kejauhan, di ruang lembah yang berfluktuasi hebat, dan kemudian menghilang lagi. Di ruang yang sangat gelap ini, suara seperti sepasang surut datang dari kedalaman kegelapan, dari waktu ke waktu, dan kemudian menghilang jauh ke kedalaman kegelapan lainnya. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat dari kejauhan, memecah kedamaian. Setengah bulan berlalu. Setengah bulan lagi, kita akan mencapai benua Danhua. Dalam cahaya perak, Chu Kuang-Seng melihat ke kejauhan yang gelap gulita. Mendengar kata-kata ini, Liu Fei mengulurkan tangan, lalu mengusap bagian tengah alisnya. Ekspresi kelelahan muncul di wajahnya. Perjalanan melewati lorong luar angkasa yang gelap dan sunyi, ini sangat menguras pikiran. Berada di tempat seperti ini dalam waktu yang lama sudah cukup membuat orang normal menjadi gila. Ngomong-ngomong, apakah kamu tiba-tiba berpikir untuk pergi ke benua Danhou? Liu Fei sepertinya memikirkan sesuatu. Meskipun mereka tidak dapat secara langsung mencapai benua dewa dan iblis melalui formasi teleportasi, namun di antara sekian banyak pilihan, kenapa memilih benua Danhou? Di antara tempat ekstrem yang dapat dijangkau oleh formasi teleportasi, benua Tianyuan adalah salah satu benua yang paling dekat dengan benua dewa dan iblis. Mendengar ini, Chu Kuang-Seng tersenyum saat berkata, alasan saya sangat sederhana, karena benua Danhui ini adalah tanah suci bagi para alkemis di antara ratusan benua di sekitarnya. Kamu menginginkannya? Liu Fei semakin bingung. Mengapa orang ini memilih tanah suci alkemis sebagai tujuannya? Chu Kuang-Seng tersenyum. Apakah kamu masih ingat harta langka yang saya peroleh dari kota Huan Bing hari itu? Ingat? Chu Kuang-Seng berkata. Harta langka itu bukanlah sesuatu yang lain, tetapi takdir spiritual yang kuat, bahkan termasuk yang terbaik dalam daftar surgawi. Mendengar ini, tubuh halus Liu Fei bergetar dan ekspresi ketakutan di matanya. Harta langka itu membuat asal-usulnya demikian.
Jika Anda ingin mempraktikkan takdir spiritual ini, Anda harus memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Tetapi dalam kondisi saya saat ini, saya tidak dapat memenuhi persyaratan ini. Jadi saya memerlukan jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan mental saya secepat mungkin. Titik di mana kamu bisa mempraktikkan takdir spiritual, kata Chu Guangsheng perlahan. Baru pada saat itulah Liu Fei mengerti. Benua Danhua adalah tanah suci bagi para alkemis, dan ada banyak jenius spiritual yang berkumpul di sana. Di tempat semacam ini, secara alami memiliki keunggulan kultivasi kekuatan spiritual yang tidak dapat ditandingi benua lain. Apakah Anda ingin berhasil mengembangkan takdir spiritual dari daftar surgawi itu sebelum tiba di benua dewa dan iblis? Tanya Liu Fei pelan. Chu Guangsheng mengangguk. Setelah kita menginjakan kaki di benua dewa dan iblis, bahaya yang akan kita hadapi tidak dapat dibayangkan. Jadi sebelum itu, saya perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi saya ke tingkat yang lebih tinggi untuk menghadapi bahaya yang datang silih berganti. Tapi, pada titik ini, nadanya berhenti dan sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya. Meskipun setelah memasuki benua Danhuo, saya bisa mendapatkan beberapa jalan pintas dalam pengembangan kekuatan spiritual saya. Tetapi jika saya mau berhasil memadatkan takdir spiritual ini masih sangat sulit. Liu Fei tersenyum tipis saat berkata, saya yakin Anda bisa. Saya harap begitu. Takdir spiritual dewa dan iblis. Kita hanya harus mencoba yang terbaik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Mengepalkan tangannya perlahan. Matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Dalam setengah bulan berikutnya, keduanya bergantian berlatih agar tidak terganggu oleh emosi yang membosankan. Dan ketika suatu hari tiba, sebuah cahaya yang sudah lama tidak terlihat akhirnya muncul dari ujung pandangan. Sudah hampir sampai. Chu Guangsheng dan Liu Fei saling memandang dan berkata dengan penuh semangat. Mereka sudah lama merasakan kebosanan di lorong luar angkasa. Dan mereka sangat ingin menginjakan kaki di benua Danhuo di saat berikutnya. Setelah mereka menunggu dengan penuh semangat, kekuatan isap yang kuat tiba-tiba datang dari depan. Setelah itu, mata mereka menjadi kosong. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka muncul di atas formasi besar. Chu Guangsheng memalingkan muka dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari formasi teleportasi luar angkasa dan terbang ke segala arah. Apakah ini benua Danhuo? Dia melihat pemandangan makmur di sekitarnya dan bertanya-tanya. Benua Danhuo adalah benua tingkat tinggi yang asli. Dan karena keunikannya, benua tingkat tinggi biasa lebih rendah darinya dan tidak bisa dibandingkan dengannya. Ayo pergi dari sini dulu. Chu Guangsheng melambaikan tangannya dan bergegas ke suatu tempat dengan Liu Fei tertutup debu. Di gerbang kota kuno? Pernahkah kamu mendengar bahwa kali ini istana Danhuo akan mengadakan kompetisi akbar alkimia? Konon, ratusan alkemis dari berbagai benua akan berkumpul di benua Danhuo kita untuk mempersiapkan kompetisi langka yang jarang terjadi dalam satu abad ini. Di antara kerumunan, seorang pria kurus berkata sambil tersenyum, benarkah? Begitu kata-kata pria ini keluar, dia langsung menarik perhatian puluhan orang di sekitarnya dan langsung melirik penasaran ke arahnya. Pria kurus itu menunjuk ke kota kuno di depannya dan berkata dengan keras, penguasa kota kuno ini memegang tiket tempat di Danhui. Kali ini dia memanggil semua kekuatan untuk datang, untuk merebutkan ketiga kota ini. Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba menjadi lebih hidup. Dan banyak orang yang ingin mencoba dan mendambakan kota di kompetisi alkimia. Siapa yang tidak tahu, jika Anda bisa menunjukkan keahlian di kompetisi alkimia level ini, reputasi Anda akan terkenal di seluruh benua Danhuo dan ratusan benua di sekitarnya.
Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah lompatan dari gerbang naga, istana dan Huo, kompetisi alkimia. Setelah mendengar kata-kata ini, Cukwaseng tidak bisa menahan kilatan di matanya. Apakah kamu ingin pergi ke kompetisi alkimia? Liu Fei segera melihat tatapan aneh di mata Cukwaseng dan berkata dengan terkejut, "Iya." Cukwaseng mengangguk dan berkata, "Saya datang ke benua dan Huo kali ini untuk mencari cara yang lebih baik untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Dan kompetisi alkimia yang diadakan di istana dan Huo telah mengumpulkan ratusan alkemis terkemuka dari seluruh benua. Saya rasa saya dapat menemukan yang saya inginkan di sana." Liu Fei sedikit mengerit dan berkata, "Dalam hal ini, kami membutuhkan tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Jika Anda hanya berada di pinggiran dan menonton, akan sulit untuk menghubungi para alkemis terkemuka itu. Jadi Cukwaseng harus memasuki kompetisi alkimia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya." Mendengar ini, Cukwaseng tidak menjawab, tetapi menatap kota roh kuno di depannya. "Apakah kamu ingin bersaing memperebutkan 3 kota itu?" Liu Fei segera mengerti. Cukwaseng tersenyum dan berkata, "Karena kota itu tepat di depanmu, mengapa tidak bersaing untuk mendapatkannya?" "Tapi," kata Liu Fei ragu-ragu. Cukwaseng melambaikan tangannya, menyela kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Ada banyak kekuatan yang mengincar ketiga kota ini. Saya secara alami akan dikucilkan ketika saya tampil sebagai orang luar. Tetapi saya percaya bahwa ketika saya menunjukkan kekuatan yang cukup dalam alkimia, penguasa kota roh kuno akan memilih saya sebagai perwakilan kota roh kuno." Liu Fei melihat ekspresi percaya diri dan tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya. "Apakah kamu begitu yakin?" Cukwaseng berkata sambil tersenyum tipis. "Jika saya bisa mendapatkan peringkat yang bagus dalam kompetisi alkimia, itu akan sangat bermanfaat bagi kota roh kuno ini. Mengapa mereka harus menolak?" Pria yang percaya diri. Liu Fei mengerutkan bibir merahnya, tapi ada senyuman kuat di antara wajahnya. "Ayo pergi." Cukwaseng melambaikan tangannya dan menatap kota roh tua dengan kilatan ketajaman di matanya. "Sejak saya memutuskan untuk pergi ke kota Danhui, saya harus memesan salah satu dari 3 kota di kota Guling. Setelah Cukwaseng menemukan tempat tinggal, dia tidak buru-buru menemui penguasa kota roh kuno untuk memperkenalkan dirinya. Karena dia tahu bahwa kata-kata apapun terlalu lemah. Hanya dengan menunjukkan kekuatan absurd di antara banyak kekuatan, dia bisa memenangkan tempat di kompetisi alkimia." Dengan pemikiran ini, dalam beberapa hari berikutnya, dia mencoba segala cara untuk mencari tahu informasi tentang para jenius alkimia dari semua pihak. Percaya diri boleh saja, tapi kalau sombong hanya akan terguling di selokan. Oleh karena itu, dia masih perlu memahami beberapa informasi yang diperlukan. Bagaimana hasilnya? Liu Fei bertanya sambil tersenyum di sebuah ruangan. Mendengar ini, Cukwaseng berkata dengan ekspresi sedikit serius, "Benua dan Huo ini memang merupakan benua yang terkenal dengan keterampilan alkimianya. Bahkan di kota roh kuno yang kecil ini, ada begitu banyak jenis alkimia yang berkumpul." Dia tahu kesombongan di hati pria ini. Meskipun bisa dia bersikap tenang, dia jarang menunjukkan ekspresi ini. 10 lawan dan 3 musuh yang kuat, kata Cukwaseng sambil tersenyum. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan terlalu sulit baginya untuk mendapatkan tempat di salah satu kompetisi alkimia. Bagaimanapun, kota roh kuno ini bukanlah kekuatan yang luar biasa di seluruh benua dan Huo. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hal biasa. Namun, menilai dari apa yang dia pelajari, situasi jauh dari sederhana yang dia kira. Apa kamu tidak yakin?"
kata Liu Fei sambil tersenyum. Cu Guangsheng mengulurkan tangan dan menjentikan dahinya yang indah dan memarahinya sambil tersenyum. Kamu benar-benar ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri, ya? Liu Fei berkata dengan senyum menggoda. Cu Guangsheng memutar matanya ke arahnya dan berkata perlahan, meskipun agak sulit, saya masih akan mendapatkan salah satu kota kompetisi alkimia. Suaranya tidak nyaring, tapi itu mengungkapkan semacam kepercayaan yang datang dari tulangnya. Hanya saja, dia berhenti, lalu berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa? Liu Fei bertanya dengan ragu. Cu Guangsheng mengatupkan bibirnya dan berkata, kota roh kuno yang kecil sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana dengan kompetisi alkimia yang diadakan di istana Danhuo, yang merupakan para jenius alkimia dari seluruh benua Danhuo dan ratusan benua di sekitarnya? Saya khawatir itu akan sangat sulit untuk mendapatkan peringkat apapun dari sana. Liu Fei mengerutkan bibir saat berkata, kamu hanya ingin berhubungan dengan para alkemis itu melalui kompetisi alkimia ini untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu. Jadi mengapa kamu peduli dengan peringkatmu? Cu Guangsheng tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya. Kami semua berpartisipasi. Jadi tentu saja kami tidak ingin tersingkir lebih awal. Kesombongan yang membosankan. Liu Fei memutar matanya dengan manis. Sudut mulut Cu Guangsheng bergerak-gerak. Tidak bisakah rubah betina kecil ini menyelamatkan mukanya? Apakah Anda harus mengatakan dengan terus terang begitu? Dia menggelengkan kepalanya tanpa berdaya. Aku akan mengasingkan diri selama sebulan untuk menyempurnakan alkimia. Jangan biarkan siapapun menggangguku selama ini. Aku tahu. Mata indah Liu Fei melirik dan dia sengaja memperpanjang kata terakhir. Cu Guangsheng memutar matanya, berbalik dan berjalan ke ruangan lainnya. Melihat tampangnya yang tak berdaya, Liu Fei segera menutup mulutnya, lalu tersenyum. Ekspresinya penuh pesona seorang wanita kecil. 1 bulan berikutnya, Cu Guangsheng tinggal di ruang pohon kuno untuk menyempurnakan berbagai tingkatan pil. Karena dia memiliki sejumlah besar ramuan yang diperoleh dari makam penjaga makam di tanah kematian. Dia dapat meningkatkan level alkimia tanpa harus mencari bahan obat kemana-mana. Ketika dia memasuki alkimia, seluruh kota roh kuno menjadi semakin hidup. Dan orang-orang dari semua kekuatan berkumpul. Semuanya menargetkan 3 kota itu. Oleh karena itu, persaingan merebutkan perwakilan belum dimulai, namun berbagai arus bawah diam-diam sudah melonjak. Beberapa orang yang pemarah bahkan mulai berkelahi di kota. Hasil akhirnya secara alami sangat jelas. Dihadapkan pada orang-orang yang merepotkan dan sulit diatur. Penguasa kota roh kuno secara langsung menggunakan kekuatan guntur untuk mengusir kekuatan ini dari kota roh kuno. Pada titik ini, suasana yang semula bergejolak di kota berangsur-angsur menjadi tenang. Dan semua kekuatan diam-diam memperhatikan, menunggu pertarungan memperebutkan perwakilan dalam waktu 1 bulan. Di ruang pohon kuno, Cu Guangsheng sedang duduk bersila di atas tanah ungu. Sebelum kuali alkimia besar tergantung di depannya, api merah menyala muncul darinya, memantulkan seluruh ruangan dalam warna merah menyala. Ia menggelengkan telapak tangannya dan seberkas cahaya keluar dari api dan jatuh ke tangannya. Ini pil ke-30. Cu Guangsheng menatap pil di tangannya saat bergumam. Dalam sebulan terakhir, dia telah menyempurnakan 30 pil berkualitas tinggi. Melalui pelatihan alkimia ini, keterampilan alkimia menjadi semakin mahir. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dan kekuatan surga yang sangat besar turun. Sudah waktunya untuk pergi. Tatapan Cu Guangsheng seperti menembus ruang pohon kuno dan melihat ke arah langit yang bergemuruh di luar. Saat suaranya turun, sosoknya perlahan menghilang ke ruang ini. Terima kasih.